Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan menjadi seorang bangsawan di tengah revolusi yang mengguncang tanah kelahiranmu. Ketika semua yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuasaan justru menjadi sasaran kemarahan rakyat. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Bergeming mempertahankan status lama, atau berdiri di sisi rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan? Inilah kisah Teku Muhammad Hasan, seorang ulek balang yang berbeda. Bukan sekadar pejabat daerah, tetapi jembatan di antara kepentingan pusat dan daerah, agama dan adat, elit dan rakyat. Di tengah gejolak revolusi Indonesia dan konflik sosial di Sumatera, ia memilih jalan yang tidak mudah, jalan yang memperjuangkan kemerdekaan, bukan kekuasaan. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Di antara hamparan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, nama Teku Muhammad Hasan seringkali luput dari sorotan utama. Ironisnya, di tanah kelahirannya sendiri, Aceh, dan juga di pusat administrasi masa lalu Sumatera, Medan, hanya sedikit yang benar-benar mengenal siapa sosok ini, apalagi menyelami peran pentingnya dalam sejarah republik yang tengah dibangun dari reruntuhan kolonialisme. Sebagian orang bahkan salah kaprah mengira gelar MR di depan namanya adalah semacam penanda asing, entah status warga negara luar negeri, atau semacam penghormatan dari kerajaan Belanda. Padahal, gelar tersebut adalah singkatan dari Meester in de Rechten, sebuah gelar akademik prestisius di bidang hukum, diperoleh dari negeri penjajah itu sendiri, Belanda. Tak banyak pula yang mengetahui bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan, Sumatera pernah berada di bawah satu kepemimpinan terpusat yang berkedudukan di Medan, dan tokoh yang dipercaya untuk memimpin seluruh pulau besar itu bukan lain adalah Teku Muhammad Hasan, seorang putra daerah dari Aceh. Ia bukan hanya gubernur pertama Sumatera, tetapi juga yang terakhir, karena sistem pemerintahan kemudian berubah menjadi lebih terdesentralisasi. Sosok Hasan menjadi simbol dari zaman peralihan, dari sistem kolonial menuju sistem republik, dari bangsa terjajah menuju bangsa merdeka. Lahir dari keluarga ulek balang, golongan aristokrat lokal dalam struktur pemerintahan Aceh lama, Hasan memiliki akses terhadap pendidikan yang amat terbatas bagi kebanyakan rakyat biasa. Namun, keistimewaan itu tidak lantas menjadikannya jumawa. Ia justru menggabungkan pendidikan formal ala barat dengan pendidikan agama tradisional. Di pagi hari, ia menempuh pendidikan di Volksschule, sekolah rakyat di Lampau Saka. Sementara malam harinya, ia duduk bersimpuh di Balai Pengajian Teungku Ali Basyah, wakil kadi yang disegani di Lanskap Pineung. Kombinasi inilah yang kelak membentuk karakter Hasan, seorang modernis yang religius, cendekiawan yang tetap menjunjung nilai adat dan agama. Tak bertahan lama di Volksschule, Hasan melanjutkan pendidikan ke Europese Lagere School atau LS di Sigli, sebuah sekolah elit kolonial yang hanya terbuka bagi anak-anak Eropa dan segelintir pribumi dari kalangan bangsawan. Diterimanya Hasan di sekolah ini adalah bukti bagaimana status sosial memainkan peran besar dalam akses pendidikan masa itu. Tapi bukan hanya status, Hasan membuktikan bahwa ia mampu bersaing dari sisi intelektualitas. Dalam memoarnya, Hasan mengenang sebuah momen yang tak terduga. Ia mendapat kesempatan mengikuti ujian sekolah tinggi di Batavia. Ia lulus, dan keputusan itu mengantarkannya meninggalkan kampung halaman pada tahun 1924. Sebelum berangkat, ia menikah dengan Pocut Hijo, keponakan ayahnya, dalam sebuah upacara adat di Kuta Tuha. Konon, masyarakat setempat percaya bahwa siapapun yang menikah di desa itu akan menjadi orang besar. Entah karena legenda itu atau karena takdir yang memang telah digariskan, Hasan pun melangkah ke babak kehidupan yang baru. Perjalanannya ke Batavia ditempuh selama 3 hari, dan setibanya di Tanjung Priok, ia langsung tinggal di asrama Pieter Zoncun, tempat peristirahatan sementara bagi pelajar dari berbagai daerah. Ia mengikuti ujian masuk Koningen Wilhelmina School atau KWS dan memilih jurusan teknik perairan, bidang yang saat itu dianggap penting dalam pembangunan infrastruktur kolonial. Di sela-sela kesibukan akademik, Hasan menjalani kehidupan pelajar yang dinamis. Ia bersepeda ke bioskop di Cikini, bertukar ilmu dengan teman-teman asrama, dan mengenal dunia yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Namun, dari percakapan dan pengaruh teman-temannya, terutama dari pelajar Mulo, wawasan Hasan kian berkembang. Ia mulai membaca buku-buku berbahasa asing dan menekuni bidang-bidang lain di luar teknik.
Kehausan akan ilmu membuatnya menimbang ulang arah pendidikannya. Ia pun mengikuti ujian masuk Mulo di Bandung dan lulus. Dengan langkah ini, ia mulai menapaki jalan menuju pendidikan menengah yang akan membuka akses ke pendidikan tinggi. Atas saran seorang guru Belanda bernama Dwi Vetter, Hasan menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya di KWS sebelum melanjut ke AMS. Kata sang guru, tak ada pekerjaan yang hina selama dikerjakan dengan niat mulia. Hasan lulus dari KWS dengan nilai terbaik pada tahun 1928, dan setahun kemudian lulus dari AMS di Batavia dengan nilai tinggi, terutama di bidang aljabar. Pertemuan dan diskusi dengan sesama pelajar Aceh seperti Teku Hanafiah semakin memperluas cakrawala berpikirnya. Hanafiah, yang tengah belajar hukum di Rekso Gestcol atau RHS, menyampaikan gagasan sederhana namun menggugah. Seorang insinyur bisa membangun jembatan, sastrawan menulis puisi, tapi seorang sarjana hukum bisa membebaskan bangsa. Kata-kata itu merasuk ke benak Hasan. Ia merasa terpanggil untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar karir pribadi, kemerdekaan bangsanya. Hasan pun masuk ke RHS. Dalam tempo 3 tahun, ia menyelesaikan kandidat 1 dan 2, setara dengan gelar sarjana muda. Pada akhir tahun 1931, ia bersiap berlayar ke Belanda untuk melanjutkan studi ke tingkat lebih tinggi. Perpisahan itu bukan sekadar perjalanan akademik, tapi juga spiritual, berpamitan dengan keluarga, dengan kampung halaman, dan dengan Gubernur Aceh, Dr. Van Aken, sebagai simbol penutup satu babak dan pembuka babak baru. Perjalanannya ke negeri Belanda ia tempuh bersama Teku Tahir, calon insinyur dari Aceh yang akan menuntut ilmu di Delft. Setibanya di Den Haag, mereka disambut hangat oleh pelajar Aceh lain seperti Teku Nyak Arif dan Teku A. Hamid. Dalam waktu singkat, Hasan menetap di Leiden dan mendaftar di Rijksuniversiteit Leiden dengan jurusan Hukum Hindia Belanda atau Indisch Recht. Disinilah ia berada di jantung intelektual kolonialisme, belajar langsung dari tokoh-tokoh besar seperti Van Vollenhoven, Cleveringa, Snoeck-Hurgronje, dan lainnya. Di Leiden, Hasan bukan hanya belajar hukum, tapi juga menggali pengetahuan tentang Islam, bahasa Arab, tafsir, dan sejarah Melayu. Ia menjadi bagian dari diskusi-diskusi hangat Perhimpunan Indonesia atau PI, tempat berkumpulnya para calon pemimpin bangsa masa depan, Syahrir, Hatta, Maria Ulfah, Rustam Effendi, Darsono, hingga Soumokil. Dalam diskusi-diskusi itu, benih nasionalisme Hasan tumbuh subur. Ia bahkan dijuluki profesor oleh teman-temannya karena ketekunan dan kedalaman berpikirnya. Ketika aktivitas intelektualnya terendus oleh pemerintah kolonial, Hasan menerima surat dari asisten residen Jonge Jans yang mengajaknya bekerja sama demi kepentingan Indonesia. Hasan membalas dengan tajam, menolak tawaran itu dan menyatakan bahwa bekerja sama dengan penjajah demi kepentingan bangsa adalah ilusi. Ia menulis dengan tegas, membandingkan ketidakmungkinan itu layaknya tukang ikan dan ular balang yang tidak sepadan untuk bersanding. Selama Belanda berkuasa, tulisnya, semua kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya, pada tahun 1933, Hasan menyelesaikan studinya di Leiden. Ia mengikuti ujian akhir di depan komite terbuka dengan penuh keyakinan. Setelah melewati ujian-ujian berat dalam mata kuliah seperti hukum adat dan hukum acara perdata, ia dinyatakan lulus. Sebelum musim dingin tiba, Teku Muhammad Hasan kembali ke tanah air, kini dengan gelar bergengsi Master in the Rechten di depan namanya, bukan sekadar simbol prestasi pribadi, tapi juga awal dari kontribusinya bagi perjuangan bangsa. Pada tahun 1934, setelah menempuh perjalanan panjang menuntut ilmu di negeri penjajah, Teku Muhammad Hasan kembali menginjakan kaki di tanah kelahirannya. Kapal yang membawanya merapat di pelabuhan Ulel Heu, Banda Aceh, dan seketika kerinduannya terhadap tanah Rencong terobati. Sana keluarga telah menanti di dermaga, termasuk kerabat dekatnya, Teku Muhammad Hasan dari Gluempang Payung, yang kerap dipanggil Hasan Dik. Rumah Hasan Dik menjadi tempat persinggahan pertama sebelum Hasan bertemu kembali dengan Gubernur Aceh saat itu, Van Aken. Pertemuan dengan Van Aken menjadi titik balik penting dalam hidup Hasan. Ia diberitahu bahwa dirinya tidak akan menggantikan posisi ayahnya sebagai Ule Balang, sebuah jabatan adat yang selama ini secara turun-temurun diwariskan. Pemerintah kolonial memiliki rencana lain, Hasan akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah di Batavia. Namun, sebelum berangkat menunaikan tugas baru itu, Van Aken menyarankan agar Hasan terlebih dahulu pulang menemui istrinya dan keluarga di Kuta Tuha. Di rumah yang hangat di Kuta Tuha, Pocut Hijau,
Istrinya yang dinikahinya sebelum berangkat ke Batavia 1 dekade sebelumnya, telah menanti bersama putri mereka, Nurul Hayati. Kepulangan Hasan disambut hangat oleh masyarakat kampung. Para tetua adat mempersiapkan prosesi Pousi Juek. Tradisi menepung tawari sebagai tanda syukur dan doa keselamatan atas kembalinya seseorang dari perjalanan jauh. Kampung pun ramai. Masyarakat berbondong-bondong datang ingin mendengar kisah Hasan selama di Eropa, kisah yang bagi banyak dari mereka hanya bisa dibayangkan dalam mimpi. Tak hanya rakyat biasa, para ulama ternama di Aceh pun datang menemui Hasan. Tengku Daud Beureweh, yang kelak menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Aceh modern, hadir bersama Habib Yahya dari Lampoh Leupe dan M. Hasan El Muhammadi. Dalam pertemuan itu, diskusi mendalam tentang tasawuf dan peran agama dalam pembentukan masyarakat yang adil menjadi bahan percakapan hangat. Hasan, yang meski lulusan hukum dari universitas di Belanda, tetap memperlihatkan kedalaman pemahaman agamanya yang ia pelajari sejak kecil. Pada masa itulah pula, Hasan mulai berkenalan dengan para ulama balang lain dari kawasan Pidi dan sekitarnya. Teku Haji Ibrahim, Teku Raja Keucik, Teku Gade Aron, Teku Pakeh Mahmud, Teku Hasan Keumala, dan Teku Raja Abdullah Cumbo. Mereka berasal dari golongan elit tradisional Aceh yang masih memegang kekuasaan lokal. Saat itu, belum ada yang bisa meramalkan bahwa kelak dua kekuatan utama masyarakat Aceh, Ula Balang dan Ulama, akan bertubrukan dalam konflik sosial politik yang menghantam fondasi adat dan agama sekaligus. Waktu berjalan, dan dunia mulai berubah dengan cepat. Pecahnya Perang Dunia Kedua menjadi gempa dahsyat yang mengguncang tata dunia yang sebelumnya tampak stabil. Jepang, yang sedang menggempur kekuatan kolonial Eropa di Asia, mulai merangsek masuk ke Hindia Belanda. Ketika mereka tiba di Medan, reaksi masyarakat sangat antusias. Hasan, dalam memuarnya, mencatat bagaimana bendera merah putih dikibarkan di berbagai tempat sebagai tanda harapan. Harapan bahwa penjajahan Belanda akan berakhir, dan sebuah era baru akan dimulai. Namun, kenyataan di Aceh tidak semanis di Medan. Sebelum tentara Jepang mendarat, terjadi pembunuhan terhadap pejabat kolonial Belanda di Seulimeum. Asisten residen dan kontroler tewas dibunuh dalam suasana tegang yang menunjukkan betapa dalamnya kebencian rakyat terhadap penguasa kolonial. Dalam kekacauan itu, muncul satu sosok yang memainkan peran penting, Tengku Daud Beureweh. Ia, yang sebelumnya aktif dalam gerakan ulama dan pendidikan, menjadi kolaborator utama dengan Jepang, percaya bahwa mereka bisa menjadi jalan menuju kemerdekaan bangsa. Sementara itu, Hasan, yang kini bekerja di kantor Gubernur Sumatera di Medan, tidak mengetahui banyak tentang kekacauan di Aceh. Ia sibuk dengan tugas administrasi pemerintahan dan menjaga stabilitas di wilayah Sumatera Timur. Ketika Jepang resmi menduduki wilayah itu, ia ditempatkan di kantor Tinzukyoku, sebuah badan administrasi Jepang yang dikepalai oleh Mangaraja Soangkupon. Tugas Hasan adalah menerima laporan dan keluhan dari masyarakat Sumatera Timur, dari Tanah Karo, Simalungun, hingga Deli Serdang, sebuah posisi yang memperlihatkan betapa ia dipercaya sebagai jembatan antara rakyat dan militer Jepang. Namun, di balik formalitas jabatan itu, situasi kian memburuk. Jepang mulai kalah di berbagai medan tempur. Tentara sekutu secara perlahan tapi pasti mulai mendorong balik kekuatan Jepang di Asia Pasifik. Namun, masyarakat Indonesia, termasuk rakyat Sumatera, tidak diberitahu kondisi perang yang sebenarnya. Jepang menyita radio-radio milik warga, memutus akses informasi, dan mengendalikan media dengan propaganda. Hasan dan banyak pejabat lain terperangkap dalam ketidaktahuan, sembari terus menjalankan roda pemerintahan di bawah tekanan militer asing. Dalam suasana semakin terjepit, pada September 1944, Perdana Menteri Jepang membuat pengumuman penting di parlemen. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bagi sebagian tokoh, janji ini terdengar sebagai harapan palsu, tapi bagi yang lain, ini adalah celah yang bisa dimanfaatkan. Jepang berharap dengan janji tersebut, rakyat Indonesia akan lebih bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya, terutama dengan membentuk milisi lokal seperti PETA atau pembela tanah air. Bagi Hasan, situasi itu semakin menegaskan bahwa kemerdekaan tidak bisa ditunggu dari kemurahan hati penjajah, siapapun dia. Baik Belanda maupun Jepang, keduanya pada dasarnya datang dengan agenda kolonial masing-masing. Tapi di tengah kekacauan dan krisis, peluang selalu muncul. Dalam diam, para pemimpin bangsa mulai memikirkan strategi menyongsong masa depan, menyatukan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan yang selama ini hanya jadi mimpi.
dan Teku Muhammad Hasan, si cendekiawan dari Kutatuha, bersiap memainkan perannya dalam panggung besar sejarah Indonesia. Berlangsung cukup intens namun penuh saling menghormati. Ki Bagus, sebagai tokoh Muhammadiyah yang sangat dihormati dan dikenal tegas dalam prinsip-prinsip Islam, awalnya tetap bersikukuh bahwa syariat Islam perlu dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Namun Hasan, dengan pendekatan yang sejuk dan argumentasi yang mengedepankan persatuan nasional, menekankan bahwa konstitusi haruslah mencerminkan semangat kebersamaan seluruh anak bangsa, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Hasan mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk kaum nasionalis, sosialis, Kristen, Katolik, dan komunitas minoritas lainnya. Jika dasar negara mencantumkan hukum agama secara sektarian, dikhawatirkan akan menimbulkan fragmentasi sejak awal berdirinya Republik. Dalam diskusi tersebut, Hasan menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia adalah kekuatan sekaligus tantangan yang harus dijaga dengan bijak. Ia menegaskan bahwa Islam sebagai agama mayoritas tetap akan dihormati dalam konstitusi dan kehidupan bernegara, namun negara tidak boleh memaksakan satu hukum agama kepada seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Akhirnya, setelah perundingan yang panjang dan penuh kepercayaan, Ki Bagus Hadikusumo menyatakan kesediaannya untuk menerima kompromi. Kalimat yang dimaksud dihapus dari naskah final Undang-Undang Dasar 1945, dan digantikan dengan pasal 29 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah konstitusional Indonesia, yang mengedepankan prinsip toleransi dan penghormatan terhadap keragaman. Peran Teku Muhammad Hasan dalam peristiwa ini sangat menentukan, dan memperlihatkan kebijaksanaan serta wawasan kenegaraan yang mendalam. Ia tidak hanya mewakili suara dari Sumatera, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara kekuatan-kekuatan politik dan agama yang berbeda. Setelah rapat PPKI selesai, Hasan resmi diangkat menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera pertama. Tugas berat telah menantinya, menjaga kedaulatan Republik di wilayah yang sangat strategis dan kaya sumber daya, namun juga penuh dengan tantangan sosial politik. Sebagai Gubernur Sumatera, Hasan langsung menghadapi kekacauan akibat kekosongan kekuasaan pasca kemerdekaan. Ia harus mengonsolidasikan berbagai kekuatan lokal, mengatur pembentukan pemerintahan sipil dan militer, serta menjaga semangat kemerdekaan agar tetap hidup di tengah ancaman kembalinya kolonialisme Belanda. Ketokohannya, yang dibentuk oleh pendidikan Barat, nilai-nilai Islam, dan pengalaman organisasi, membuatnya mampu menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk ulama, pemuda, dan mantan pegawai kolonial. Perjalanan hidup Teku Muhammad Hasan di masa-masa awal kemerdekaan merupakan kisah tentang keteguhan hati, kompromi politik, dan semangat untuk membangun sebuah negara yang berdaulat dan adil bagi semua rakyatnya. Langkah besar yang diambil dalam rapat-rapat awal kemerdekaan itu menjadi fondasi penting bagi kelangsungan Republik Indonesia yang baru lahir. Peran Teku Muhammad Hasan dalam menyatukan berbagai aspirasi, khususnya dalam hal rumusan dasar negara, menjadi bukti bagaimana tokoh ini tidak hanya berpikir untuk kepentingan daerahnya semata, melainkan untuk persatuan nasional secara keseluruhan. Ia mampu meredam potensi perpecahan akibat perbedaan tafsir ideologis, sekaligus menunjukkan kemampuan diplomasi tinggi yang kelak sangat dibutuhkan dalam proses konsolidasi negara. Setelah Komite Nasional Indonesia atau KNI terbentuk dan keputusan untuk menjadikan Sumatera sebagai satu provinsi diputuskan, penetapan gubernur menjadi keharusan administratif dan politis. Dr. Muhammad Amir yang mengenal baik pribadi dan kapasitas Teku Muhammad Hasan mengajukan namanya sebagai calon gubernur pertama. Dalam situasi negara yang masih sangat genting, Hasan tidak menolak, walau ia sendiri mengakui belum memiliki pengalaman langsung sebagai kepala pemerintahan. Namun, dorongan jiwa nasionalis dan semangat pengabdian kepada tanah air membuatnya menyambut penugasan itu sebagai amanah sejarah. Sebelum penetapan resmi, sebagian daerah di Sumatera telah menjalankan roda pemerintahan sendiri-sendiri dengan mengacu pada arahan KNI dan keputusan Presiden. Ini mencerminkan semangat desentralisasi yang tumbuh secara spontan di awal kemerdekaan, ketika komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah masih terbatas. Beberapa tokoh seperti Aka Gani dan Abdul Abbas langsung diangkat sebagai Residen Lampung oleh Presiden Soekarno, bahkan sebelum gubernur definitif untuk Sumatera ditetapkan. Langkah ini diambil dengan pertimbangan pragmatis, yakni menjaga kestabilan daerah sembari menunggu penyempurnaan struktur administratif pusat. Namun, bagi sebagian wilayah lain,
terutama yang lebih kompleks secara sosial politik seperti Sumatera Timur dan Tapanuli, roda pemerintahan baru mulai efektif setelah Gubernur Sumatera dilantik. Penunjukan Hasan menjadi penting karena ia diharapkan menjadi titik temu dari berbagai dinamika lokal yang berbeda, sekaligus menjadi juru bicara daerah dalam hubungan dengan pusat. Dalam pelaksanaannya, Hasan menunjukkan diri sebagai pemimpin yang inklusif, komunikatif, dan mampu menengahi berbagai kepentingan lokal maupun nasional. Keputusan untuk menjadikan Sumatera sebagai satu provinsi dengan satu gubernur merupakan strategi awal untuk menyatukan wilayah-wilayah dengan latar belakang sejarah, budaya, dan politik yang berbeda-beda. Baru kemudian, seiring berkembangnya situasi, struktur administratif Sumatera akan dipecah menjadi beberapa provinsi untuk efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, peran Teku Muhammad Hasan di masa transisi kemerdekaan tidak hanya terbatas pada level konstitusional sebagai anggota PPKI, tetapi juga sangat penting dalam aspek eksekutif sebagai Gubernur Sumatera. Ia menjadi salah satu figur sentral dalam menjaga nyala semangat kemerdekaan tetap hidup di wilayah barat Indonesia, serta memastikan proses transformasi dari kolonialisme ke republik berjalan secara terstruktur dan damai. Sementara euforia kemerdekaan telah menyebar luas di sebagian besar wilayah Jawa, situasi di Sumatera justru menunjukkan kompleksitas yang lebih rumit. Keterlambatan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan membuat banyak wilayah berada dalam ketidakpastian. Para pemuda yang sebelumnya dilatih sebagai milisi oleh Jepang, seperti Gyugun, Heiho, dan Kenkokutai, tiba-tiba kehilangan arah. Mereka dilucuti dan dilarang melakukan aktivitas militer tanpa tahu bahwa Jepang telah menyerah dan Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Ketidaktahuan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang berpotensi dimanfaatkan oleh kekuatan asing yang ingin kembali menguasai wilayah tersebut. Dalam kondisi genting ini, kekuatan sekutu dan Belanda tidak tinggal diam. Tentara Inggris bersama NICA, Netherlands Indies Civil Administration, segera bergerak cepat untuk merebut kembali koloni yang sempat lepas. Dalam catatan Anthony Reid dalam The Blood of the People, disebutkan bahwa Mountbatten Force 136, pasukan elit yang dibentuk di Kolombo pada awal tahun 1945, telah menginfiltrasi Sumatera bagian utara sejak akhir Juni. Misi mereka adalah mengumpulkan data intelijen dan membangun jaringan kontak lokal yang bisa dimanfaatkan saat invasi ke Malaya dan kawasan sekitarnya dimulai pada awal September. Ironisnya, pasukan Inggris ini juga mulai menggandeng para elit lokal, termasuk Sultan Langkat dan Delhi, untuk menyusun skema kerjasama dalam menyambut kembalinya administrasi kolonial Belanda. Dukungan dari kelompok aristokrasi ini menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam situasi penuh ketegangan ini, Dr. Mo. Amir dan Teku Muhammad Hasan kembali ke Sumatera pada 28 Agustus 1945, menempuh perjalanan darat yang berat melalui Lubuk Sikaping, Kota Nopan, Padang Sidempuan, dan Sipirok, hingga akhirnya bermalam di Tarutung. Di kota kecil ini, mereka bertemu dengan seorang kenalan Amir yang baru saja datang dari Medan. Dari dialah Hasan dan Amir mengetahui kabar mengejutkan. Para sultan di Sumatera Timur telah mengambil alih kendali dan membentuk Komite van Ontvangst, Komite Penyambutan Belanda. Kabar ini memperkuat kekhawatiran bahwa tidak ada kekuatan militer ataupun sipil yang cukup untuk menjaga kemerdekaan Indonesia di kawasan Sumatera Timur. Apalagi, organisasi Bompa Badan Oentoek membantu Perang Asia Timur Raya yang sebelumnya menjadi tulang punggung perjuangan dan perekrutan milisi pro-kemerdekaan telah membubarkan diri pada 23 Agustus. Berbeda dengan Jawa yang memiliki kelompok pemuda revolusioner aktif dan militan, Sumatera tampak kehilangan momentum revolusionernya. Situasi darurat ini mendorong Teku Muhammad Hasan, atas mandat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, untuk segera membentuk Panitia Kebangsaan Sumatera Timur. Tujuan utamanya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat sipil yang setia kepada Republik, serta untuk menghadang upaya kelompok-kelompok pro-Belanda yang berusaha merebut kembali kekuasaan melalui jalur aristokrasi tradisional dan intervensi militer asing. Sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi Republik di wilayah tersebut, Panitia Kebangsaan Sumatera Timur di bawah pimpinan Hasan juga mengambil inisiatif membentuk Bank Dagang Nasional Indonesia yang berkedudukan di Medan. Ban ini menjadi instrumen penting dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat serta menandai hadirnya lembaga keuangan nasional yang berdiri di luar kendali kolonial. Pendirian ban ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan finansial, tetapi juga sebagai alat mobilisasi dana dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Republik yang baru terbentuk. Langkah Hasan dan rekan-rekannya membentuk panitia ini menjadi titik awal perlawanan administratif terhadap upaya restorasi kolonialisme di Sumatera Timur.
Meski kondisi saat itu penuh tekanan dan ketidakpastian, gerak cepat dan kepemimpinan yang visioner menjadi penentu dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di luar Pulau Jawa. Direksi dan Dewan Komisaris Bank Dagang Nasional Indonesia kemudian mengambil langkah strategis dengan menganjurkan kepada pemerintah Sumatera untuk membeli saham senilai Rp400.000. Tujuannya adalah untuk menambah simpanan modal bank agar mencapai angka 2 juta rupiah. Langkah ini bukan semata-mata transaksi ekonomi biasa, melainkan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan ekonomi Republik Indonesia yang baru saja merdeka, di tengah ketidakpastian dan ancaman kembalinya kekuasaan kolonial. Sementara itu, kondisi sosial politik di Medan dan sekitarnya berada dalam suasana yang penuh kebingungan. Kekalahan Jepang secara mendadak telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang tak segera terisi oleh pemerintahan Republik. Para pemuda yang sebelumnya dilatih oleh Jepang dan ditempatkan di Medan serta kota-kota besar lainnya tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka karena ketiadaan sarana transportasi. Mereka terlunta-lunta, tanpa arahan, dan tanpa informasi yang jelas mengenai situasi nasional yang sedang berubah drastis. Bagi para pemuda yang tidak memiliki akses langsung kepada tokoh-tokoh pendukung Republik seperti Teku Muhammad Hasan atau Dr. Muhammad Amir, satu-satunya figur yang bisa mereka hubungi adalah Karim MS, mantan ketua organisasi BOMPA. Karim memiliki posisi yang sangat penting dalam lanskap politik lokal Sumatera Timur, karena ia memiliki koneksi baik dengan kalangan elit yang mendukung Republik maupun yang condong ke Belanda. Oleh karena itu, ia memilih untuk bersikap sangat hati-hati dalam mengambil langkah pada minggu-minggu awal setelah Jepang menyerah. Ia khawatir, langkah yang tergesa-gesa bisa mengakibatkan konflik terbuka antara kelompok-kelompok yang sedang menimbang posisi politiknya masing-masing. Namun, setelah menerima telegram dari Akagani pada 15 September 1945 yang secara tegas menyampaikan kabar kemerdekaan dan sikap politik dari pusat di Jawa, barulah Karim MS merasa cukup percaya diri untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para pemuda yang belum mendapatkan akses terhadap berita proklamasi. Berita itu menjadi pemantik semangat baru bagi kelompok pemuda yang selama ini merasa terpinggirkan. Pada 23 September, kelompok pemuda ini menginisiasi sebuah pertemuan penting. Meskipun para elit politik senior tidak hadir, pertemuan tersebut tetap berlangsung dengan semangat yang membara. Pembukaan dilakukan oleh Abdul Razak dan BH Hutajulu, dua tokoh muda yang berasal dari lingkaran BOMPA di bawah pengaruh Karim MS. Dalam pidato-pidato mereka yang bernuansa revolusioner, mereka menyerukan pentingnya persatuan pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan di Jakarta. Dari pertemuan itu lahirlah Badan Pemuda Indonesia atau BPI, sebuah organisasi pemuda yang memiliki tujuan utama, mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Sumatera Timur. Pembentukan BPI menjadi momentum penting yang menandai bangkitnya kekuatan sipil muda dalam konstelasi politik Sumatera, terutama di tengah lemahnya koordinasi awal dari pusat. Di tengah dinamika kekuatan yang masih terpecah-pecah ini, akhirnya Teku Muhammad Hasan secara resmi dilantik sebagai Gubernur Sumatera pada 29 September 1945. Penetapan ini sekaligus mempertegas kehadiran pemerintahan Republik di Pulau Sumatera. Medan ditetapkan sebagai ibu kota provinsi, menjadi pusat koordinasi pemerintahan regional. Meski begitu, Hasan sendiri baru menerima telegram pengangkatannya dari Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1945, sebuah penegasan akan lemahnya infrastruktur komunikasi pasca perang yang memperlambat konsolidasi kekuasaan. Pelantikan ini membawa dampak penting bagi struktur pemerintahan Republik. Dengan figur Teku Muhammad Hasan yang dikenal berpendidikan tinggi, berintegritas, dan memiliki jaringan politik yang luas, posisi Sumatera dalam sistem pemerintahan Indonesia semakin kokoh. Kini, dengan keberadaan gubernur resmi dan dukungan organisasi pemuda seperti BPI, Sumatera perlahan mulai menyatu dalam arus besar revolusi nasional Indonesia. Dengan jajaran pemimpin muda dari berbagai latar belakang seperti Ahmad Tahir, A. Malik Munir, dan Sugondo Kartoprojo, Badan Pemuda Indonesia atau BPI segera bergerak cepat. Sejak 30 September 1945, mereka melakukan kunjungan politis ke berbagai daerah di Sumatera Timur dengan satu tujuan utama, menyebarluaskan kabar tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, cabang-cabang BPI mulai tumbuh di Langkat, Asahan, dan Tanah Karo. Gerakan ini disambut antusias oleh para pemuda setempat, yang dengan penuh semangat mengenakan pakaian apa saja yang berwarna merah dan putih sebagai lambang dukungan terhadap Republik. Mereka mempropagandakan berita kemerdekaan dan cita-cita Republik, meskipun informasi yang mereka miliki masih terbatas dan seringkali hanya berdasarkan kabar dari mulut ke mulut. Pada saat yang bersamaan,
Gubernur Sumatera Teku Muhammad Hasan mengeluarkan dekret pertamanya pada 3 Oktober 1945. Dalam dekret itu ditegaskan bahwa setiap orang di wilayah Sumatera harus tunduk pada otoritas Republik Indonesia, serta menghentikan segala bentuk kerjasama dengan kantor-kantor atau instansi yang tidak mengakui dan tidak mengibarkan bendera merah putih. Dekret ini menjadi sinyal resmi bahwa kekuasaan di Sumatera telah berpindah ke tangan Republik. Para pemuda yang bekerja di berbagai kantor pemerintahan, perhubungan, dan sektor-sektor strategis langsung merespons dengan kepatuhan. Mereka berhenti dari pekerjaan mereka jika atasan mereka tidak mendukung Republik, dan hanya mau melapor kepada pejabat yang diangkat secara sah oleh pemerintah Republik. Meski demikian, tidak semua kantor dapat dengan mudah melaksanakan perintah tersebut. Di kantor pos, stasiun kereta api, dan sejumlah instansi lainnya, pengibaran bendera merah putih menemui hambatan baik karena perlawanan dari pejabat lama yang pro-Belanda maupun karena belum adanya koordinasi yang kuat dari pusat. Untuk mendukung penyebaran informasi resmi dari pemerintahan Republik di Sumatera, surat kabar Soloeh Merdeka mulai diterbitkan. Koran ini menjadi media penting untuk mengabarkan perkembangan politik, termasuk pengangkatan pejabat Republik, kebijakan gubernur, dan semangat revolusi. Momentum besar terjadi pada 6 Oktober 1945, ketika ribuan rakyat berkumpul dalam sebuah rapat akbar di alun-alun kota Medan. Dalam peristiwa itu, untuk pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan secara resmi di hadapan massa yang besar. Upacara ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi pernyataan terbuka bahwa Republik Indonesia telah hadir dan hidup di Sumatera. Sorak-sorai rakyat yang hadir memperlihatkan dukungan dan tekad bersama untuk mempertahankan kemerdekaan dari segala ancaman. Namun di balik semangat itu, ancaman kembalinya kekuatan kolonial tidak bisa diabaikan. Di banyak tempat, pertanyaan tentang siapa yang menguasai senjata menjadi faktor penentu status keamanan dan kedaulatan Republik. Sebelumnya, Presiden Soekarno telah mengeluarkan dekret negara pada 25 Agustus 1945 yang menyerukan mobilisasi umum bagi para pemuda untuk bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Organisasi ini menjadi wadah resmi bagi mantan anggota milisi Jepang seperti Gyugun, Heiho, dan Ken Kokutai yang kini ingin berjuang untuk mempertahankan Republik. BKR menjadi cikal bakal angkatan bersenjata Republik Indonesia dan mulai menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban, melindungi rakyat, dan menghadapi ancaman dari pasukan Belanda dan sekutu yang mulai mendarat kembali di berbagai wilayah Nusantara. Sementara itu, para pemuda yang tidak bergabung dalam BKR memilih untuk menghimpun diri dalam Organisasi Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Mereka tetap menjalankan fungsi pertahanan rakyat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat kekuasaan Republik. Keberadaan BKR dan PRI menjadi tulang punggung pertahanan sipil rakyat Indonesia di tengah masa transisi yang penuh gejolak. Dengan kekuatan yang tersebar namun terorganisir, gerakan pemuda di Sumatera berhasil menanamkan pijakan yang kuat bagi eksistensi Republik Indonesia yang masih muda. Berdasarkan perintah Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1945, Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, secara resmi ditransformasikan menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, sebagai bentuk langkah lebih tegas dalam membangun kekuatan militer nasional yang terorganisir. Untuk wilayah Sumatera, struktur organisasi TKR dipilah menjadi 6 zona administratif militer. 1. Lampung dan Bengkulu. 2. Palembang Hulu, Palembang Hilir, dan Jambi. 3. Sumatera Barat dan Riau. 4. Sumatera Timur. 5. Aceh. Dan 6. Tapanuli. Pembagian ini bertujuan agar koordinasi keamanan dan pertahanan terhadap ancaman eksternal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terarah di setiap wilayah. Aka Gani, seorang tokoh pergerakan yang berpengaruh, ditunjuk sebagai organisator dan koordinator TKR untuk seluruh Sumatera. Ia didampingi oleh R. Soeharjo Harjowardoko yang menjabat sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor. Kepemimpinan militer ini kemudian diikuti oleh pembentukan pasukan-pasukan khusus di berbagai wilayah. Di Sumatera Timur, misalnya, dibentuk TKRB yang dipimpin oleh Letnan NIP Karim, sementara pasukan TKRC dibentuk untuk menampung ex-Serda Duknil, dan dipimpin oleh Letnan II Sunarto. Sebelum terbentuknya TKR secara resmi, BKR telah menjadi katalis dalam mendorong kemunculan berbagai laskar bersenjata yang muncul dari hasil pelatihan militer di masa pendudukan Jepang. Laskar-laskar ini bermacam bentuk dan afiliasinya, ada yang berdasarkan kedaerahan, ideologi, maupun organisasi sosial. Salah satu hasil konkret dari dinamika ini adalah lahirnya Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, pada 10 November 1945. Namun berbeda dengan di Jawa,
Pesindo di Sumatera tumbuh dengan karakter yang relatif mandiri dan tidak memiliki hubungan struktural yang kuat dengan induk organisasinya di Pulau Jawa. Di luar struktur resmi militer dan laskar-laskar pro-republik, terdapat pula kelompok masyarakat yang membentuk kekuatan pertahanan sendiri karena merasa tidak terlindungi oleh siapapun dalam kekacauan awal kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah komunitas Tionghoa di Medan. Dalam posisi yang serba sulit, mereka tidak bisa menggantungkan harapan kepada pemerintah kolonial yang sudah mulai ditinggalkan, namun juga tidak sepenuhnya merasa aman di bawah perlindungan pemerintah republik yang masih sangat muda. Karena itu, komunitas ini membentuk milisi bernama Po Antui, sebuah pasukan sukarelawan untuk menjaga keamanan mereka sendiri dari ancaman kerusuhan yang dilakukan oleh sebagian kelompok pemuda bersenjata yang kurang terkendali. Pada bulan-bulan awal setelah proklamasi, situasi keamanan masih sangat tidak menentu. Para pemuda dari berbagai laskar dan kelompok perjuangan kerap terlibat dalam aksi pelucutan senjata. Target mereka adalah tentara Jepang yang menyerah, pasukan sekutu yang mulai mendarat, serta kelompok-kelompok yang dianggap kolaborator atau simpatisan kolonial. Dalam ketegangan itu, Gubernur Sumatera, Teku Muhammad Hasan, dihadapkan pada tantangan luar biasa untuk menjaga stabilitas wilayah. Ia harus menyeimbangkan kepentingan antara kekuatan pemuda yang revolusioner dan kebutuhan akan tertib hukum serta pemerintahan sipil. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan situasi kompleks tersebut adalah pertempuran di selatan kota Medan pada 10 Desember 1945. Saat itu, pasukan Inggris berupaya merebut alat transportasi bersenjata dan membebaskan 3 tentara sekutu yang ditahan di wilayah Delitua. Namun, upaya itu mendapat perlawanan sengit dari gabungan kekuatan TKR, TKRB, dan Laskar Pemuda lokal. Mereka menggunakan senjata rampasan dan bertempur dengan semangat mempertahankan kemerdekaan. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris gagal mencapai tujuannya dan terpaksa mundur. Ini menjadi tonggak penting karena merupakan salah satu pertempuran pertama di Sumatera yang menunjukkan kemampuan pemuda Indonesia mempertahankan kedaulatan wilayahnya secara bersenjata, serta menandai babak baru dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari intervensi kekuatan asing. Pertempuran sengit tak hanya terjadi di Medan, tetapi juga menjalar ke berbagai kota lain di Sumatera. Salah satu insiden paling berdarah terjadi di Tebing Tinggi, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat produksi beras dan sayur mayur. Meskipun kota ini menjadi simpul perdagangan penting, ironisnya banyak penduduknya justru mengalami kelaparan. Situasi ini diperburuk oleh ketegangan sosial yang telah lama tumbuh sejak masa pendudukan Jepang, karena daerah ini merupakan basis gerakan Muslim anti-Jepang yang cukup militan. Pada 11 Desember 1945, ketegangan meledak menjadi aksi kekerasan terbuka. Sekelompok pemuda di Tebing Tinggi memblokade jalur kereta api dari Medan ke Kisaran, yang saat itu mengangkut sejumlah pejabat dan anggota militer Jepang. Mereka menuntut agar seluruh senjata yang dibawa diserahkan kepada pemuda sebagai bentuk dukungan terhadap Republik. Untuk menekan tuntutan itu, mereka menawan 4 orang Jepang. Setelah negosiasi tegang, senjata-senjata tersebut akhirnya diserahkan kepada pihak pemuda. Namun insiden itu berakhir tragis. 3 dari 4 tawanan Jepang kemudian dibunuh. Ini mempertegas betapa tinggi emosi dan ketegangan yang meliputi situasi saat itu, sekaligus menunjukkan bahwa pengalihan kekuasaan tidak selalu berlangsung secara damai. Dalam keadaan yang semakin genting dan penuh ketidakpastian, pihak sekutu dan pemerintah Indonesia akhirnya sepakat untuk melakukan perundingan guna meredam eskalasi konflik. Setelah kembali dari kunjungannya ke Aceh pada 17 Desember, Gubernur Teku Muhammad Hasan dipanggil oleh Brigadir Kelly dari pihak Inggris untuk membahas kondisi keamanan yang semakin memburuk di Sumatera Timur. Namun hasil yang lebih konkret justru dicapai 10 hari kemudian, saat Gubernur Hasan dan Wali Kota Medan, Muhammad Yusuf, melakukan pembicaraan langsung dengan Jenderal Chambers, Komandan Pasukan Inggris untuk wilayah Sumatera. Dalam perundingan tersebut, dicapai sebuah kesepakatan penting. Jenderal Chambers secara terbuka mengakui keberadaan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan memperbolehkan pasukan itu untuk tetap memegang senjata, dengan syarat senjata-senjata tersebut tidak berada di wilayah-wilayah strategis yang berada di bawah pengawasan langsung Inggris. Chambers juga menjamin bahwa pasukan Inggris dan tentara Jepang yang berada di Medan tidak akan mencampuri urusan sipil Republik Indonesia, kecuali bila situasi keamanan benar-benar berada dalam bahaya serius. Sebagai balasan, Gubernur Hasan berkomitmen untuk menghentikan embargo layanan dan pasokan logistik kepada pihak sekutu yang sebelumnya diberlakukan oleh kelompok-kelompok pemuda. Kesepakatan ini merupakan kemenangan diplomatik yang sangat berarti. Gubernur Teku Muhammad Hasan mampu memperlihatkan kepada dunia, terutama kepada pihak sekutu,
bahwa Republik Indonesia memiliki otoritas sah dan mampu mengendalikan situasi di lapangan. Bagi para pemuda revolusioner, kesepakatan ini juga menjadi pelajaran penting, bahwa kemerdekaan bukan hanya soal perlawanan bersenjata, tetapi juga soal kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab sebagai pemerintahan yang sah dan dapat dipercaya. Dampak dari kesepakatan ini segera terlihat. Dalam beberapa bulan berikutnya, kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok pemuda menurun drastis dibandingkan dengan gelombang kekerasan pada awal Desember. Energi mereka kemudian mulai diarahkan ke bidang-bidang yang lebih strategis, seperti pengambil alihan lahan-lahan perkebunan milik asing dan penguasaan atas sumber daya vital lainnya. Mereka juga mulai berhadapan dengan kelompok-kelompok konservatif di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, yakni mereka yang menolak bergabung dengan Republik dan masih bersimpati pada struktur kolonial lama. Dengan diplomasi yang cermat dan kemampuan manajemen konflik yang matang, Gubernur Hasan menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya membutuhkan semangat dan senjata, tetapi juga kecerdasan dalam membangun konsensus dan legitimasi di mata dunia. Pada masa-masa awal pasca kemerdekaan Indonesia, konflik tidak hanya terjadi antara Republik Indonesia dengan pihak asing seperti Sekutu atau Jepang, tetapi juga terjadi secara horizontal di dalam masyarakat sendiri. Salah satu contoh paling mencolok terjadi di Aceh, tepatnya di wilayah Pidi, kampung halaman Teku Muhammad Hasan. Di sana, ketegangan muncul antara kelompok ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA dan kelompok Ule Balang yang pada masa lalu memegang kekuasaan feodal dan administratif di bawah sistem kolonial. Ketika Jepang mundur dari Aceh, proses penyerahan senjata kepada pihak Indonesia umumnya dilakukan melalui jalur diplomatik. Nyak Arif, Presiden Aceh saat itu, menerima sekitar 600 pucuk senjata. Namun, senjata-senjata juga tersebar ke tangan tokoh-tokoh lokal lainnya, salah satunya adalah Teku Muhammad Daud Cumbok, seorang Ule Balang berpengaruh di Seulimeum dan Lameulo. Daud Cumbok dikenal sebagai sosok kontroversial. Ia berani, namun juga dikenal tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Bahkan, ia sempat mengadakan pasar malam di Lameulo yang melanggar aturan pemerintahan setempat, termasuk menyediakan tempat perjudian dan minuman keras, sesuatu yang sangat bertentangan dengan semangat revolusi saat itu. Yang paling mengejutkan, Daud Cumbok secara terbuka menyatakan dukungannya kepada kembalinya Belanda ke Aceh. Ia bahkan mengutus perwakilan kepada pihak Belanda yang masih ditahan di kamp interniran di Rantau Prapat, menyatakan keinginannya agar kolonial Belanda segera kembali. Ketika para pemuda Laskar mengibarkan bendera merah putih di depan kantornya, ia langsung menurunkannya tanpa ragu. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa Daud Cumbok adalah simbol perlawanan terhadap Republik di kalangan Ule Balang Pidi. Meski demikian, tidak semua Ule Balang berpandangan serupa. Beberapa dari mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, meskipun dukungan itu dibarengi dengan harapan agar kekuasaan dan status mereka sebagai penguasa lokal dikembalikan seperti masa sebelum perang. Menjelang akhir November 1945, ketegangan antara kelompok pro-Republik dan pro-Belanda di Pidi semakin meruncing. Sekitar 200 orang bersenjata dari kalangan pendukung Ule Balang memasuki daerah perkotaan Pidi pada malam hari dan menjadikan rumah Ule Balang Tekukat Hasan sebagai basis kekuatan mereka. Situasi semakin memanas saat dijadwalkan serah terima senjata dari tentara Jepang kepada TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 4 Desember. Para pendukung Ule Balang berusaha menggagalkan proses itu dengan memblokade jalan utama menuju Sigli dan menahan siapapun yang dicurigai akan mengambil senjata dari Jepang. Namun berkat pengawalan ketat oleh Syamaun Gaharu, pemimpin TKR di wilayah Sigli, proses penyerahan senjata tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sayangnya, kondisi cepat berubah menjadi kacau. Saat Syamaun sedang melakukan negosiasi dengan Ketua PRI, Partai Rakyat Indonesia. Tiba-tiba terdengar 3 kali tembakan ke arah kerumunan warga yang hadir di sekitar lokasi penyerahan senjata. Tembakan tersebut memicu kepanikan dan bentrokan berdarah. Sekitar 50 orang tewas dalam insiden ini, termasuk ajudan pribadi Syamaun Gaharu. Kejadian ini menandai salah satu tragedi terbesar dalam konflik horizontal di Aceh pasca kemerdekaan dan menjadi simbol betapa dalamnya perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat dalam menghadapi masa transisi dari kekuasaan kolonial menuju Republik Indonesia yang merdeka. Kejadian yang penuh kekerasan tersebut membuat banyak kelompok masyarakat menjadi sangat marah dan kecewa. Kematian banyak orang sipil semakin memperkuat citra buruk Ule Balang Pidi sebagai sosok yang bengis dan kejam. Di sisi lain, para Ule Balang merasa cemas dan takut kehilangan kekuasaan mereka yang selama ini mereka pegang kuat di tengah munculnya pemerintahan demokratis yang mulai ditegakkan di Aceh.
Rasa ketakutan ini membuat beberapa ule balang seperti Teku Kat Hasan memilih untuk mengungsi ke Meredu demi menghindari konflik yang semakin memanas. Tidak hanya itu, sejumlah ule balang kemudian mengutus perwakilan ke Belanda di Medan untuk meminta dukungan dan bantuan militer. Pada tanggal 10 Desember, para ule balang berkumpul di Luang Putu dan sepakat mengikuti anjuran dari Daud Cumbok, yakni memperkuat angkatan bersenjata mereka sebagai bentuk perlindungan dan perlawanan terhadap kelompok pro-republik yang semakin kuat. Setelah pertemuan ini, Daud Cumbok mulai mengambil tindakan keras dengan menghukum anggota-anggota PUSA, anggota PRI, dan para pemimpin gerakan perlawanan yang dianggap mengancam posisi dan kekuasaannya. Tidak lama setelah itu, Teku Ema Ali dari Samaindra melancarkan serangan ke markas PUSA di Garut, yang termasuk wilayah kekuasaannya, sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan Daud Cumbok. Sementara itu, Gubernur Teku Muhammad Hasan tiba di Sigli dengan niat untuk bertemu Daud Cumbok dan membicarakan proses penyerahan senjata dari Jepang secara damai. Namun, Daud Cumbok menolak bertemu dan malah memanggil tokoh tua dari Cunda, Teku Cik Muhammad Said, untuk menjadi penengah dalam konflik yang tengah berlangsung. Sayangnya, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan situasi tetap memanas. Tindakan keras dan sikap keras kepala Daud Cumbok memicu perlawanan dari masyarakat yang semakin meluas. Para ulama yang tergabung dalam PUSA bersama dengan kelompok-kelompok lain mulai melancarkan serangan ke Lameulo dan menyerbu rumah-rumah ule balang yang diduga menyimpan persenjataan. Di Pidi, Hasan Ali mengambil peran penting dengan memimpin angkatan bersenjata pemuda serta mendirikan pusat markas Barisan Rakyat sebagai pusat koordinasi perlawanan. Pada tanggal 25 Desember, setelah menerima laporan tentang rencana penyerangan dari Daud Cumbok, sekitar 100 pemuda bersenjata bergerak menyerbu Lameulo. Memasuki awal Januari, anggota Mujahidin dan laskar-laskar pemuda mulai memenuhi kota Sigli dan Garut untuk menghadapi pasukan ule balang. Pasukan yang dipimpin oleh Hasbalah Trienggading berhasil menawan sejumlah ule balang dan tidak sedikit dari mereka yang dibunuh dalam pertempuran sengit tersebut. Konflik ini menunjukkan betapa seriusnya perlawanan rakyat Aceh terhadap kekuasaan ule balang yang dianggap merugikan dan menghambat kemerdekaan serta demokrasi yang sedang diperjuangkan. Hampir seluruh ule balang di Pidi dihabisi oleh kelompok pemuda dan PUSA, termasuk Teku Kat Hasan dan Teku Cik Muhammad Said yang sebelumnya diutus oleh Gubernur Teku Muhammad Hasan untuk menengahi perseteruan di Pidi. Asisten Residen Aceh Besar, Teku Ahmad Jeunip, diculik dari rumahnya di Kutaraja dan dibunuh karena dianggap terkait dengan ule balang Pidi. Dari sekitar 25 ule balang asal Pidi, hanya 2 yang selamat dari aksi brutal tersebut, yaitu ule balang Pineung, ayah Muhammad Hasan, dan ule balang Trienggading yang mendapat perlindungan dari Hasbalah Trienggading. Dalam memoarnya, Muhammad Hasan awalnya berharap pemerintah Sumatera tidak akan mengubah status ule balang dalam struktur pemerintahan dan mereka tetap dapat menjadi bagian dari pemerintahan demokratis. Namun, setelah peristiwa yang dilakukan oleh Daud Cumbok, Hasan mencatat, sejak semula pemerintah Sumatera telah merencanakan untuk mengadakan pemerintah demokratis untuk swapraja-swapraja yang ada di Sumatera. Maksud ini tidak dapat dilakukan di daerah Keresidenan Aceh, berhubung bergolaknya keadaan di sana yang ditimbulkan oleh revolusi sosial. Di wilayah Sumatera Timur, ketegangan antara Laskar Pemuda dan pihak kerajaan konservatif juga semakin memuncak. Para pemuda memang memiliki kekuatan fisik yang tangguh, tetapi mereka terpecah-pecah sehingga upaya untuk bersatu seringkali berakhir dengan konflik internal yang justru merusak. Di sisi lain, pihak kerajaan bersikeras mempertahankan kekuasaannya yang berakar lama, sehingga semakin terisolasi dari aspirasi dan perkembangan masyarakat luas. Misalnya, pengaruh kerajaan Melayu dan Simalungun hanya terbatas di wilayah etnis mereka sendiri tanpa mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Tanggung jawab yang diemban Gubernur Teku Muhammad Hasan dan wakilnya, Dr. Amir, untuk menjadi perantara antara dua kelompok yang berseberangan ini sangatlah berat. Mereka berdua bahkan seringkali didikte dan diintimidasi oleh kelompok pemuda yang tak segan menggunakan todongan senjata. Pada pertengahan Desember, Gubernur Hasan melakukan kunjungan ke Jawa bersama Luat Siregar, Adi Negoro, dan Dr. Jamil dari Sumatera Barat. Setelah kembali pada tanggal 3 Januari, Dr. Amir membuat pernyataan bahwa pemerintahan Republik di Jawa menganggap Sumatera merdeka secara politik dan ekonomi dari Jawa, dan diperbolehkan untuk mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan Republik. Pernyataan ini memicu kecurigaan dari beberapa kelompok pemuda yang berusaha menangkap Dr. Amir karena dicurigai hendak membawa Aceh keluar dari Republik. Menyadari kuatnya sentimen pro-Republik di kalangan pemuda, Gubernur Hasan segera mengeluarkan pernyataan resmi bahwa tidak ada kebijakan Aceh yang akan merdeka sendiri atau berbeda dari kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia.
Gejolak dinamis antara pemuda dan pemerintah mendorong lahirnya pertimbangan untuk memperkuat pemerintahan sekaligus menjembatani jurang yang memisahkan pemuda dan pejabat. Kabinet Sultan Syahrir mengeluarkan dekret pada 23 November tentang Sistem Subregional Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNI Daerah. KNI sebelumnya memang sudah muncul di berbagai wilayah yang dahulu menjadi basis anggota Hokokai atau Shusangi KAI. Namun dengan dekret ini, basis tersebut diresmikan sebagai badan perwakilan yang merefleksikan perimbangan kekuatan baru. KNI diharapkan dapat membagi proses tata kelola pemerintahan bersama para pejabat yang baru dilantik. KNI untuk Sumatera Timur dibentuk pada awal Desember dengan Luat Siregar sebagai ketuanya. Selama bulan Januari, badan-badan KNI lainnya bermunculan di beberapa distrik dan kota. Sistem perwakilan yang disepakati di Sumatera Timur terbagi atas 3 divisi dengan total 50 kursi. Divisi pertama diisi oleh kelompok kiri dan revolusioner, termasuk Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, dan Pesindo. Divisi kedua terdiri dari kelompok sosial dan religius, yaitu 3 anggota Majelis Islam Tinggi atau MIT dan 2 anggota Sabilillah. Sementara itu, divisi ketiga merupakan gabungan dari berbagai kelompok minoritas dan non-Indonesia dari berbagai kota. Proses pengesahan dan revitalisasi KNI ini memberikan kekuatan baru dan legitimasi bagi para figur politik di daerah tersebut. Dalam tubuh KNI sendiri, muncul pertanyaan tentang kelompok mana yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan di luar wilayah perkotaan. Apakah pihak KNI atau pihak kerajaan? Sebagai pimpinan KNI Sumatera Timur, Luat Siregar menegaskan bahwa jika para raja tidak dapat menerima semangat demokrasi yang sedang berkembang, mereka dipersilakan untuk keluar dari KNI. Luat Siregar dan Dr. Amir sama-sama merasa terkesan dengan kerjasama yang terjalin antara pemerintah Republik dan pihak Keraton Yogyakarta saat mereka berada di Jawa. Setelah kembali ke Sumatera, pada 12 Januari, mereka mengatur pertemuan dengan mantan pegawai serta Sultan Langkat untuk membahas persoalan posisi kerajaan di Tanjung Pura. Barangkali karena 2 tokoh penting dari Sumatera Timur, yakni Tengku Amir Hamzah yang merupakan wakil pemerintah pusat untuk Langkat, dan Dr. Amir yang berperan sebagai penengah antara pihak Republik dan Kesultanan Langkat, maka terciptalah kerjasama antara keduanya. Dalam pertemuan tersebut juga hadir perwakilan dari Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang, termasuk putra mahkota dan pegawai mereka, Tengku Anwar. Namun, tidak ada wakil dari Kesultanan Asahan yang hadir. Pada kesempatan itu, Dr. Amir menjelaskan bagaimana para penguasa keraton di Jawa telah menjadi bagian dari republik yang demokratis, sementara Luat Siregar menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi seharusnya segera diterapkan secara cepat dan efektif di kalangan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Sementara itu, para pemuda mulai merambah wilayah perkebunan karet, sawit, dan tembakau di berbagai keresidenan. Pihak pengelola Jepang telah meninggalkan perkebunan sejak Desember dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada Dewan Perkebunan di Medan yang berada di bawah kendali Republikan. Pada masa perang, komoditas karet dan sawit sangat bernilai tinggi, namun tanpa pengawalan yang ketat dari pemerintah. Oleh karena itu, Laskar atau pasukan pemuda mengambil alih kontrol terhadap aset-aset tersebut. Salah satu tokoh yang mengambil pasokan karet untuk mendapatkan keuntungan adalah Mahruzar, yang bertindak mewakili TKR dengan persetujuan dari Gubernur Muhammad Hasan. Pada bulan Desember, Mahruzar merundingkan penjualan 6.000 ton karet di Singapura dan sebagai imbalannya berhasil memperoleh pasokan senjata dari Thailand. Kontrol atas perkebunan, perdagangan domestik dan internasional, serta pengelolaan keamanan dan pertahanan menjadi tanggung jawab TKR, Pesindo, dan Laskar Sabilillah. Hal ini membuat posisi kerajaan semakin tidak relevan dalam masa peralihan kekuasaan tersebut. Mengetahui nasib para ula balang di Pidi yang hampir dihabisi oleh kelompok pemuda dan Pusa, pihak Kesultanan kemudian meminta perlindungan kepada pemerintah Republik. Pertemuan lanjutan diadakan pada 3 Februari yang dihadiri oleh seluruh Sultan di Sumatera Timur, kecuali Sultan Serdang. Dalam pertemuan tersebut, para Sultan menyatakan keberpihakannya kepada Presiden dan pemerintahan nasional, serta menyatakan kesediaan untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gubernur Muhammad Hasan memanfaatkan kesempatan itu untuk membujuk para sultan agar menerima sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Republik tidak akan menghapus struktur kerajaan. Dalam tatanan pemerintahan baru yang demokratis, peranan politik para sultan adalah sebagai pimpinan utama wilayah masing-masing yang menjadi bawahan residen dan gubernur, seperti yang digambarkan dalam pidato Hasan. Dalam zaman merdeka dahulu, raja-raja adalah Volkshof, kepala dan pemimpin rakyat. Di masa Belanda, raja-raja itu menjadi perkakas kapitalisme Belanda, kaki tangan kekuasaan asing.
Sekarang datanglah masanya di mana raja-raja itu menjadi pemimpin bangsanya kembali. Arti pemimpin itu adalah dalam. Suasana sekarang sudah berubah, rakyat sudah sadar dan insaf akan harga diri dan harga lapisan atau kastanya. Dia menuntut hak kedaulatan rakyat. Demokrasi itu sebenarnya sejak dahulu kala telah ada dalam masyarakat kita di Sumatera ini. Dalam negeri di Minangkabau, atau Luhak di Tapanuli, hak rakyat dibela dan kata mufakat dijunjung tinggi. Sementara itu, di luar lingkaran pemerintah, para pemuda sudah tidak sabar untuk menggantikan daulat tuanku dengan daulat rakyat. 3 hari setelah pertemuan tersebut, Gubernur Hasan meninggalkan Medan untuk berkeliling Sumatera. Tekanan dari kelompok pemuda revolusioner agar segera melakukan KUP terhadap para raja semakin tak terelakkan. Dorongan untuk melancarkan KUP ini tidak bisa dilepaskan dari pergerakan Persatuan Perjuangan yang digagas oleh Tan Malaka. Tan Malaka menjadi sosok yang populer di kalangan pemuda, terutama karena pernah tinggal di Sumatera Timur selama 2 tahun dan dikenal dengan slogannya yang mudah diingat, Merdeka 100%. Tokoh-tokoh PKI Sumatera seperti Karim MS, Nathar Zianuddin, dan Junus Nasution juga memiliki kedekatan pribadi dan ideologis dengan Tan Malaka. Tuntutan utama revolusi di Sumatera Timur meliputi pembentukan tentara rakyat, pemerintahan rakyat, serta pengambil alihan perkebunan dan properti milik Belanda dan pihak asing lainnya. Perundingan untuk membentuk cabang Persatuan Perjuangan di Sumatera dimulai oleh Karim dan Luat Siregar sejak akhir Januari, namun baru membuahkan hasil pada 11 Februari. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Luat Siregar tersebut, sekitar 20 organisasi hadir dan setelah peresmian, cabang-cabang Persatuan Perjuangan mulai bermunculan di berbagai distrik. Organisasi ini didominasi oleh Pesindo, PKI, PNI, serta TKR dan MIT yang berperan sesuai kemampuan masing-masing. Pada 3 Maret, KUP terhadap Sultan-Sultan di Sumatera Timur secara resmi dilancarkan oleh Persatuan Perjuangan. Ribuan orang berkumpul di Tanjung Balai setelah mendengar rumor bahwa pihak Belanda akan mendarat di sana. Menurut Reid, kaum revolusioner sebenarnya tidak memiliki rancangan yang jelas mengenai struktur pemerintahan yang demokratis atau sosialis. Mereka lebih mengantisipasi kemungkinan kembalinya Belanda melalui perantara Sultan-Sultan dalam Comite van Ontvangst. Kaum revolusioner juga mengambil alih kekayaan kesultanan yang mereka justifikasi sebagai perampasan properti musuh demi perjuangan nasional. Sekitar 140 orang, termasuk Sultan dan keluarganya, dibunuh oleh kelompok pemuda Persatuan Perjuangan. KUP ini kemudian meluas ke wilayah Labuhan Batu, Rantau Prapat, Deli, Serdang, Langkat, dan Sunggal. Ketika Gubernur Muhammad Hasan kembali ke Medan pada 21 Maret 1946, ketegangan yang diciptakan oleh kelompok pemuda semakin nyata. Gubernur menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpancing dan tetap menjaga ketenangan serta kepala dingin dalam menghadapi situasi yang sulit. Namun, pada saat yang sama, beredar desas-desus bahwa Gubernur Hasan juga akan menjadi target kudeta. Setelah beberapa waktu tinggal di Medan, pada 27 April, Gubernur Hasan bersama Emir Hermani berangkat menuju Pematang Siantar. Rencana kudeta yang tengah direncanakan oleh kelompok revolusioner akhirnya gagal, terutama karena adanya perpecahan internal dalam kubu revolusioner itu sendiri, yakni antara kelompok Junus Nasution dan Nathar Zianuddin. Dalam situasi genting tersebut, Gubernur Muhammad Hasan mendapat dukungan utama dari pengawalnya yang berasal dari Aceh serta sekretarisnya, Mas Tahir, yang merupakan kolega lama Hasan saat menjabat di kantor gubernuran sebelum dan setelah pendudukan Jepang. Meski Hasan tidak memiliki hubungan langsung dengan berbagai kelompok laskar pemuda, ia berhasil memperoleh simpati di kalangan mereka berkat gagasannya mengenai pemerintahan republikan serta dukungan kuat dari Karim MS. Sebagai putra Ule Balang, Hasan mengalami pergolakan batin dan menjadi bagian dari sisa penguasa lokal yang memiliki ikatan emosional dengan Belanda, tetapi di saat yang sama juga berada di bawah tekanan kuat dari laskar pemuda yang menuntut revolusi sosial. Setelah upaya kudeta itu gagal, sekitar akhir Maret 1946, Gubernur Teku Muhammad Hasan mulai mempertimbangkan usulan Luat Siregar untuk memindahkan ibu kota pemerintahan Sumatera dari Medan karena keadaan yang semakin tidak aman dan rawan konflik. Bersama rombongan kecil, Hasan singgah di Pematang Siantar untuk memantau kondisi kota tersebut sebagai calon pusat pemerintahan sementara Sumatera. Proses perpindahan ibu kota dari Medan ke Pematang Siantar dilakukan secara bertahap demi menjaga stabilitas dan keamanan pemerintahan. Tidak lama setelah itu, dengan dukungan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Menteri Dalam Negeri Emir Hermani, Gubernur Teku Muhammad Hasan mengeluarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 8/MGS pada 12 April 1946.
tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera atau DPS. Badan ini terdiri dari 7 anggota termasuk ketua, yang mewakili berbagai wilayah di Sumatera. Sebelum sidang perdana DPS dibuka, seluruh residen dari berbagai daerah di Sumatera berkumpul di Hotel Merdeka, Bukit Tinggi. Para residen yang hadir antara lain Teku M. Daudsyah dari Aceh, Luat Siregar dari Sumatera Timur, Dr. F.L. Tobing dari Tapanuli, Abdul Malik dari Riau, Dr. M. Jamil dari Sumatera Barat, Amanan dari Jambi, Aka Gani dari Palembang, Raden Basjid dari Lampung, dan Dr. Hazairin dari Bengkulu. Hasil penting dari pertemuan para residen se-Sumatera di Hotel Merdeka, Bukit Tinggi, adalah penetapan struktur pemerintahan baru yang lebih terorganisir. 3 provinsi resmi dibentuk di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Masing-masing provinsi tersebut dipimpin oleh seorang gubernur muda sebagai pemimpin regional. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga diputuskan bahwa sebutan Pamong Praja di wilayah Sumatera diseragamkan dengan sistem administrasi di Jawa untuk menciptakan keselarasan dalam tata kelola pemerintahan nasional. Beberapa kota penting seperti Medan, Palembang, Padang, dan Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota berotonomi dengan pengawasan langsung dari residen masing-masing daerah. Sidang perdana Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera atau DPS, kemudian dilangsungkan pada 17 April 1946. Sebanyak 62 anggota yang hadir dalam sidang tersebut terlebih dahulu diambil sumpahnya sebagai anggota Dewan. Momentum ini bertepatan pula dengan kunjungan resmi pertama dari pemerintah pusat Republik Indonesia ke Pulau Sumatera. Delegasi dari Yogyakarta dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dan turut serta pula tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Natsir, Haji Rashidi, Amajid, dan M.R. Hermani. Rapat besar yang berlangsung selama 4 hari ini menghasilkan sejumlah keputusan strategis. Salah satu hasil terpenting adalah pembentukan Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera, yang diketuai langsung oleh Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera dan dibantu oleh 7 anggota lainnya. Seiring dengan itu, tata kelola pemerintahan di Sumatera mulai terbentuk secara lebih rapi dan sistematis. Jawatan Keuangan Provinsi Sumatera dibentuk dengan Raden Muhammad Amrin sebagai ketua. Jawatan ini memiliki tanggung jawab utama dalam membayar gaji para pegawai negeri, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Laskar Rakyat, serta mengutip bea dari beberapa barang dagangan seperti bir dan tembakau. Di sisi lain, jawatan kehakiman juga didirikan dan dipercayakan kepada Teku Muhammad Hanafiah. Lembaga ini bertugas menangani perkara-perkara hukum, termasuk pengadilan bagi tawanan rakyat dan pengurusan harta feodal yang disita, khususnya di wilayah Sumatera Timur yang baru saja mengalami revolusi sosial. Dalam memoarnya, Muhammad Hasan juga mengenang momen saat menerima kabar mengenai rencana kunjungan Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang juga merupakan sahabat dekatnya. Kabar itu diterima saat Hasan sedang memimpin sidang DPS di Bukit Tinggi. Berdasarkan kawat resmi, diketahui bahwa Hatta dan rombongan akan mendarat di Pelabuhan Panjang, Keresidenan Lampung, sebagai titik awal kunjungannya di Sumatera. Dengan sigap, Hasan menyerahkan kepemimpinan sidang kedua DPS kepada Wakil Ketua Dewan dan bersiap untuk menjemput Wakil Presiden. Perjalanan darat menuju Teluk Betung, ibu kota Keresidenan Lampung, dilalui dengan rute panjang dan sulit, yakni melalui Sungai Dareh, Bangko, Muara Tebo, Surulangun Jambi, Lubuk Linggau, Batu Raja, hingga Tanjung Karang. Dalam perjalanannya, mobil yang mereka tumpangi sempat terjebak lumpur di wilayah Keresidenan Palembang karena kondisi jalan yang masih rusak dan becek pada masa itu. Keesokan harinya, setelah berhasil mengatasi hambatan tersebut, rombongan Gubernur Hasan bersama Residen Lampung dan stafnya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Panjang untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan rombongan dari Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi simbol penting soliditas antara pusat dan daerah di masa-masa awal Republik Indonesia yang masih muda dan penuh tantangan. Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung, pada 3 Juni 1947. Kedatangannya disambut hangat oleh Gubernur Sumatera, Teku Muhammad Hasan, bersama Residen Lampung Abdul Abbas, serta para pejabat sipil dan militer, kepala Laskar Rakyat, dan tokoh masyarakat Lampung. Setelah acara penyambutan, Gubernur Hasan mendampingi Hatta menghadiri rapat umum di Teluk Betung yang dihadiri rakyat dalam jumlah besar. Dari sana, rombongan melanjutkan perjalanan ke Bengkulu, Jambi, kemudian Bukit Tinggi, dan akhirnya tiba di Pematang Siantar. Di kota itu pula mereka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, pada 17 Agustus 1946,
dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat di Hotel Siantar. Namun tak lama kemudian, situasi politik nasional berubah signifikan. Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, yang secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia hanya di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian ini juga memuat rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai bagian dari persemakmuran Kerajaan Belanda. Dalam tahap transisi menuju bentuk negara baru ini, disepakati bahwa keamanan akan dijaga melalui cara-cara damai. Sayangnya, janji damai itu tak berlangsung lama. Belum genap 1 tahun setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati, pada Juli 1947, pihak Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Di Sumatera, kabar menyebar cepat bahwa pasukan Belanda mulai bergerak masuk dari tebing tinggi menuju Pematang Siantar pada 29 Juli 1947. Saat itu, secara kebetulan, Muhammad Hatta sedang berada di Pematang Siantar bersama Gubernur Teku Muhammad Hasan. Mendengar berita pergerakan pasukan Belanda, Hasan segera mengambil keputusan strategis. Ia meninggalkan Pematang Siantar menuju Brastagi melalui Kabanjahe, di tengah kondisi genting dan pesawat-pesawat Belanda yang terbang rendah mengintai wilayah tersebut. Situasi ini memaksa Gubernur Hasan untuk memindahkan sementara pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Bukit Tinggi, sebuah kota yang relatif lebih aman dan memiliki fasilitas komunikasi serta logistik yang memadai. Langkah ini terbukti tepat. Bukit Tinggi menjadi simpul penting dalam mempertahankan eksistensi Republik di Sumatera. Kondisi geografis dan keamanan Bukit Tinggi juga memungkinkan adanya dukungan internasional. Salah satunya datang dari India. Dalam memoarnya, Muhammad Hasan menceritakan kedatangan Biju Patnaik, seorang penerbang asal India sekaligus sahabat dekat Jawaharlal Nehru. Patnaik berhasil mendarat di landasan Pacu Gadut, Bukit Tinggi, membawa sebuah surat rahasia dari Presiden Soekarno kepada Muhammad Hatta. Dalam surat itu, Soekarno meminta agar Hatta segera berangkat ke India bersama Patnaik guna menemui Perdana Menteri Nehru dan meminta bantuan persenjataan bagi Republik Indonesia. Hatta menyetujui permintaan tersebut dan melakukan perjalanan ke India secara diam-diam, menyamar sebagai kopilot dengan nama samaran, Abdullah. Perjalanan itu berlangsung singkat namun penuh risiko. Setelah menyampaikan pesan Soekarno kepada Nehru dan mendapatkan dukungan moral serta diplomatik, Hatta kembali ke Sumatera. Ia mendarat di Pekanbaru, dan Gubernur Hasan segera menerima kabar itu melalui saluran telepon. Keesokan harinya, Hasan bersama tokoh-tokoh lainnya seperti Sultan Muhammad Rasjid, Residen Sumatera Barat, Pak Suryo, Ketua DPA, Wangsa Wijaya, Sekretaris Wakil Presiden, dan beberapa pemimpin daerah lainnya, menyambut kedatangan Hatta di Gadut, Bukit Tinggi. Setelah semalam beristirahat, Hatta kembali melanjutkan tugas beratnya, menggalang dukungan dan memperkuat posisi Republik di wilayah Sumatera dalam menghadapi ancaman agresi militer Belanda. Gubernur Hasan mencatat bahwa berdasarkan laporan intelijen yang diterimanya, perjalanan kerja Hatta ke arah utara kemungkinan hanya bisa mencapai Pematang Siantar, karena wilayah-wilayah lainnya telah dikuasai atau dalam pantauan ketat Belanda. Namun semangat Hatta tetap menyala. Ia tetap melanjutkan misinya dengan penuh keyakinan. Rombongan kemudian berangkat menempuh perjalanan darat yang panjang dan penuh tantangan. Mereka melintasi daerah-daerah penting seperti Palupuh, Sipisang, Bonjol, hingga Lubuk Sikaping di Pasaman. Setiap tempat yang mereka singgahi menjadi ajang konsolidasi dan penguatan moral rakyat. Di tengah tekanan militer dan politik, perjuangan Hatta dan Hasan di Sumatera membuktikan bahwa semangat mempertahankan kemerdekaan tak akan pernah padam, meskipun dijalani dengan penuh keterbatasan dan ancaman nyata dari penjajah yang ingin kembali berkuasa. Atas permintaan langsung dari Presiden Soekarno, Muhammad Hatta tetap tinggal di Sumatera dalam rangka memperkuat pertahanan wilayah Barat Republik dan menjaga stabilitas politik selama masa-masa genting pasca agresi militer Belanda I. Hatta baru kembali ke Yogyakarta setelah perjanjian Renville ditandatangani pada Januari 1948. Penjemputannya dilakukan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir pada tanggal 5 Januari 1948, sebuah peristiwa yang menandai kembali bersatunya kepemimpinan nasional di ibu kota Republik saat itu. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni 1948, giliran Presiden Soekarno melakukan kunjungan penting ke Sumatera. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas nasional dan menggalang dukungan di wilayah Barat Nusantara. Di Aceh, Presiden Soekarno bertemu dengan Tengku Daud Beureweh, seorang ulama dan pemimpin karismatik yang memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, mereka merumuskan strategi mobilisasi umum, termasuk pengumpulan dana rakyat Aceh untuk pembelian pesawat Dakota DC-3 yang akan digunakan bagi keperluan diplomasi dan pertahanan udara Republik. Pesawat yang kemudian dikenal sebagai Seulawah ini menjadi simbol pengorbanan dan solidaritas rakyat Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Soekarno juga menetapkan perubahan besar dalam struktur pemerintahan Sumatera. Sebelumnya, Sumatera dikelola sebagai satu provinsi terpadu di bawah Gubernur Teku Muhammad Hasan. Namun, melihat kompleksitas tantangan politik dan kebutuhan pengelolaan yang lebih fleksibel, struktur ini dibatalkan. Sebagai gantinya, dibentuklah lembaga baru bernama Komisariat Negara Republik Indonesia untuk Sumatera, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan langsung dari pemerintahan pusat. Dengan perubahan ini, posisi Gubernur Muhammad Hasan pun berubah menjadi wakil pemimpin besar bangsa Indonesia di Sumatera, menjadikannya tokoh kunci dalam koordinasi seluruh kekuatan Republik di kawasan Barat. Namun, ketegangan dengan Belanda kembali meningkat. Seperti halnya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville pun tak bertahan lama. Menjelang akhir tahun 1948, kota Bukit Tinggi kembali menjadi saksi awal dari babak baru serangan Belanda. Pesawat-pesawat Belanda terbang di atas langit kota dan menjatuhkan pamflet yang menyatakan bahwa Perjanjian Renville telah mereka batalkan secara sepihak. Isyarat ini menjadi pertanda dimulainya agresi militer Belanda II. Keesokan harinya, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan terjun payung mendarat di lapangan udara Maguwo dan dengan cepat menduduki Yogyakarta. Dalam operasi militer ini, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pejabat tinggi Republik ditangkap oleh Belanda. Di tengah situasi yang genting dan informasi yang masih simpang siur, Teku Muhammad Hasan yang berada di Sumatera menerima kawat penting dari Emir Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia. Isi kawat tersebut sangat strategis dan menyelamatkan kesinambungan pemerintahan Republik. Dalam surat kawat itu disebutkan, "Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Emir Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia Darurat di Sumatera." Kawat tersebut menjadi dasar legitimasi pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera, dengan pusat komando berada di Bukit Tinggi. Langkah ini terbukti krusial dalam menjaga eksistensi hukum dan politik Republik di mata dunia internasional. Di saat para pemimpin pusat ditawan, Sumatera menjadi benteng terakhir yang menjaga nyala api kemerdekaan tetap menyala. Dan dalam episode penting sejarah ini, Teku Muhammad Hasan kembali memainkan peran sentral dalam mengordinasikan respons rakyat Sumatera atas agresi militer tersebut, sekaligus menjadi penjaga garda terdepan Republik Indonesia. Secara spontan dan tanpa ragu, Muhammad Hasan menyetujui usulan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI oleh Syafruddin Prawiranegara. Dorongan kuatnya datang dari kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan perjuangan nasional di tengah situasi genting. Dengan cepat, Syafruddin menunjuk Hasan sebagai wakil pemerintah darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi, sebuah posisi strategis yang menempatkan Hasan sebagai salah satu tokoh kunci dalam menjaga eksistensi Republik di luar Jawa. Keputusan pertama yang diambil oleh Hasan sebagai wakil PDRI, adalah menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintahan di Bukit Tinggi untuk bersiap mengungsi ke daerah perkebunan Halaban di dekat Payakumbuh. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan serangan militer Belanda yang semakin intensif, terutama dari serangan udara yang ditujukan untuk melumpuhkan pusat-pusat pemerintahan Republik. Salah satu tugas vital PDRI saat itu adalah menjaga komunikasi nasional dan internasional. Untuk itu, PDRI berupaya terus menyiarkan perkembangan kondisi Indonesia melalui siaran radio gelap, radio darurat yang mereka operasikan dari tempat-tempat persembunyian. Mereka juga aktif menerima kabar internasional, terutama dari All India Radio di New Delhi, yang menjadi sumber informasi penting mengenai perkembangan diplomasi luar negeri dan simpati dunia internasional terhadap perjuangan Indonesia. Dalam konteks ini, peran India sebagai sahabat perjuangan Indonesia menjadi sangat terasa. Selama masa darurat tersebut, rombongan PDRI tidak pernah tinggal menetap di satu lokasi terlalu lama. Mereka berpindah-pindah ke berbagai daerah di Sumatera demi menghindari deteksi dan serangan dari pesawat Belanda yang secara rutin melakukan patroli udara.
Mobilitas dan kelincahan gerak menjadi strategi utama dalam mempertahankan eksistensi pemerintahan republik di luar pendudukan Belanda. Kondisi ini terus berlangsung hingga akhirnya Perjanjian Roemroyen disepakati pada 7 Mei 1949. Perjanjian Roemroyen menjadi titik balik penting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia, meskipun tidak semua pihak menyambutnya dengan sukacita. Dalam catatannya, Muhammad Hasan mengungkapkan bahwa banyak tokoh, baik di dalam maupun luar PDRI, tidak sepenuhnya setuju dengan isi perjanjian tersebut. Mereka melihat perjanjian itu sebagai kompromi yang terlalu lunak terhadap Belanda. Namun, demi menjaga kesatuan bangsa dan menghindari perpecahan yang lebih dalam, Hasan bersama para tokoh PDRI lainnya memilih untuk bersabar dan tetap mendukung proses perdamaian yang sedang dirintis. Pada awal Juli 1949, utusan resmi dari pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari Muhammad Natsir, Johannes Leimena, dan Dr. Abdul Halim datang ke Bukit Tinggi. Mereka bertemu dengan para pejabat PDRI untuk menyampaikan perkembangan terakhir dan membicarakan langkah selanjutnya. Pertemuan ini menjadi penentu bagi kelanjutan transisi dari pemerintahan darurat kembali kepada pemerintahan pusat di Yogyakarta. Atas dasar pertemuan tersebut, Syafruddin Prawiranegara memutuskan untuk terbang ke Jakarta bersama Menteri Keuangan M.R. Lukman Hakim. Salah satu misi utama perjalanan itu adalah menyerahkan kembali mandat pemerintahan dari PDRI kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang telah dibebaskan dari penahanan oleh Belanda sebagai bagian dari hasil kesepakatan Roemroyen. Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang utuh memang bukan jalan yang lurus dan mudah. Penuh gejolak, pertempuran berdarah, perundingan yang melelahkan, serta krisis kepercayaan dan kekuasaan yang silih berganti. Namun pada akhirnya, melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia secara resmi diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Meski demikian, seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa sejatinya, kemerdekaan telah mereka raih melalui proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan darah, air mata, dan pengorbanan tanpa batas dari seluruh anak bangsa, termasuk peran besar yang dimainkan oleh Teku Muhammad Hasan dalam menjaga nyala Republik tetap menyala dari tanah Sumatera. Seiring dengan diakuinya kedaulatan penuh Indonesia oleh dunia internasional melalui konferensi meja bundar, struktur administrasi negara pun mengalami penyesuaian besar-besaran. Pembentukan Republik Indonesia Serikat kemudian diikuti oleh penyatuan kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam proses itu, jabatan-jabatan administratif di daerah pun ikut berubah. Teku Muhammad Hasan, yang sebelumnya memegang peranan strategi sebagai Gubernur Sumatera dan kemudian sebagai Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia di Sumatera dalam masa PDRI, tidak lagi menjabat dalam struktur pemerintahan baru. Meski tidak lagi memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, nama Teku Muhammad Hasan tetap diperhitungkan dan dihormati. Ia kerap kali ditawari berbagai posisi penting oleh para pemimpin nasional. Dalam salah satu kenangannya yang ditulis dalam memoar, Hasan menyebutkan bahwa bahkan Wakil Presiden Muhammad Hatta sendiri pernah secara langsung menawarinya jabatan sebagai Duta Besar di Jakarta. Sebuah tawaran yang tentu saja menunjukkan tingginya kepercayaan dan penghargaan terhadap jasa-jasa Hasan dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, dengan kerendahan hati dan keteguhan prinsip, Hasan menolak tawaran tersebut. Ia menyampaikan bahwa perjuangannya telah cukup. Dalam kata-katanya yang penuh makna dan ketulusan, ia berkata, setelah ikut dalam perjuangan pembentukan negara RI sebagai anggota PPKI, mempertahankannya di zaman revolusi kemerdekaan, sampai terwujudnya penyerahan kedaulatan dan negara kesatuan, saya sudah merasa cukup bahagia hanya sebagai rakyat biasa, namun yang merdeka di negara yang sudah merdeka. Pernyataan itu mencerminkan sikap seorang pejuang sejati, yang tidak mencari kekuasaan, tidak haus jabatan, dan tidak menjadikan kemerdekaan sebagai tangga pribadi. Baginya, kemerdekaan itu sendiri sudah merupakan anugerah tertinggi yang ia dambakan sepanjang hidup. Ia telah memberikan sebaik-baiknya untuk negeri ini dan memilih untuk kembali menjadi rakyat biasa, sembari tetap menjaga cinta dan kesetiaannya kepada tanah air dalam diam. Teku Muhammad Hasan menutup babak perjuangannya di panggung nasional dengan kehormatan dan keteladanan yang langka. Ia menjadi contoh bahwa patriotisme tidak selalu harus berbaju kekuasaan. Ia bisa hidup dalam kesederhanaan, namun tetap menyala dalam hati seorang anak bangsa yang merdeka. Selama masa Perang Kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949, Pulau Sumatera memainkan peran yang unik dan penuh dinamika yang tidak selalu terduga. Hanya beberapa bulan setelah proklamasi 17 Agustus 1945,
Gelombang revolusi rakyat mulai mengguncang struktur kekuasaan lama di berbagai wilayah, khususnya di Aceh dan Sumatera Timur. Di Aceh, para pemuda laskar dan ulama modernis yang tergabung dalam organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA bergerak cepat mengambil alih kendali dari para ulama Balang, elit tradisional yang selama masa kolonial berfungsi sebagai wakil kekuasaan Hindia Belanda. Revolusi ini mencerminkan semangat anti-feodalisme dan semangat pembebasan dari pengaruh kolonial yang masih bercokol melalui struktur kekuasaan lokal. Tidak lama berselang, semangat revolusi sosial juga menyebar ke Sumatera Timur. Di wilayah ini, situasi menjadi jauh lebih kompleks karena para elit lokal terpecah dalam dukungannya. Sebagian berpihak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara yang lain cenderung mendukung konsep Republik Indonesia Serikat yang diusung oleh Belanda. Persaingan antara para bangsawan, pemuda, dan kelompok-kelompok rakyat mengakibatkan benturan politik dan kekerasan yang cukup hebat, terutama selama tahun-tahun kritis antara 1946 hingga 1948. Dalam pusaran gejolak ini, Teku Muhammad Hasan tampil sebagai salah satu tokoh kunci di Sumatera. Perannya dalam pemerintahan sipil maupun darurat, serta ketegasannya dalam mendukung Republik, menjadikannya sosok penting di tengah-tengah kekacauan sosial dan politik yang melanda wilayah tersebut. Namun, posisi Hasan sendiri tidak sepenuhnya bebas dari dilema. Sebagai keturunan elit tradisional Aceh, keberadaannya kerap dianggap ambigu oleh kelompok pemuda revolusioner, terlebih setelah tumbangnya sistem Ula Balang di Aceh dan para sultan di Sumatera Timur. Ia harus memainkan peran yang sangat hati-hati agar tetap dapat diterima oleh semua pihak yang saling berseteru. Sikap diplomatis Hasan sudah terlihat jauh sebelum gejolak sosial itu pecah. Saat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, ia terlibat dalam negosiasi penting dengan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo. Mereka berdua mencari jalan tengah dalam perdebatan soal dasar negara yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan golongan, baik nasionalis maupun Islamis. Keteguhan Hasan dalam mengedepankan musyawarah dan tidak mudah terpancing emosi menjadikan perannya vital dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan pendapat yang tajam. Sikap tenang dan menekankan dialog itu pula yang ia terapkan ketika menghadapi ketegangan politik di Sumatera Timur. Ia berupaya membujuk para sultan agar bersedia menerima konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat yang ditawarkan Republik. Hasan berusaha menghindari kekerasan dan memberi ruang bagi transformasi sosial yang damai. Namun, dinamika di lapangan tidak selalu dapat dikendalikan. Gerakan pemuda yang semakin radikal mengambil alih kendali dan melakukan kudeta terhadap para bangsawan lokal. Dalam situasi itu, peran Hasan menjadi serba sulit. Meskipun ia berusaha menjadi jembatan antara generasi lama dan yang baru, kekuatan arus revolusi lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Meski demikian, Hasan tetap berada di garis depan perjuangan. Ia tidak mundur dari tanggung jawab, dan tetap menjalankan peran-peran strategis dalam pemerintahan Republik, baik dalam masa normal maupun darurat. Sosoknya menjadi simbol dari upaya rekonsiliasi, antara semangat kemerdekaan yang membara dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih mengakar kuat di masyarakat. Dalam periode penuh gejolak itu, ia menjadi salah satu figur penting yang menjaga agar Sumatera tetap menjadi bagian utuh dari Republik Indonesia yang baru lahir. Di kampung halamannya sendiri, posisi para ulama Balang, yang selama masa kolonial menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Belanda di Aceh, turut berakhir melalui revolusi sosial yang bergolak selepas proklamasi kemerdekaan. Namun, Teku Muhammad Hasan menjadi pengecualian yang menonjol dari kelompok ulama Balang tersebut. Meskipun berasal dari kalangan elit tradisional, Hasan telah menunjukkan keberpihakan kepada Republik Indonesia sejak awal. Komitmennya kepada kemerdekaan dan pembentukan negara baru bukan sekadar formalitas, tetapi lahir dari kesadaran pribadi dan keteguhan sikap. Saat menempuh pendidikan hukum di Belanda, Hasan memang tidak dikenal sebagai aktivis politik yang menonjol seperti rekan-rekannya Sultan Syahrir atau Muhammad Hatta. Ia tidak terlalu aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia di Eropa. Namun, itu tidak berarti ia apatis terhadap gagasan kemerdekaan. Hasan tetap menunjukkan minat yang besar terhadap isu-isu kebangsaan dan menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, menandakan komitmen dan kedisiplinan yang tinggi dalam menempuh jalan yang ia pilih. Sepulang dari studi, ia langsung menyatakan keberpihakannya kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun tidak langsung terlibat dalam organisasi-organisasi anti-kolonial yang saat itu tengah berkembang di Hindia Belanda. Hasan memiliki keunggulan lain yang membuatnya menonjol di antara para pejabat lokal pada masa itu. Kemampuannya berkomunikasi secara efektif, pemahaman mendalam tentang sistem hukum,
serta pengetahuannya yang luas tentang adat istiadat masyarakat lokal menjadikannya sebagai tokoh yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Latar belakang pendidikannya berperan besar dalam membentuk karakter ini. Hasan dikenal sebagai sosok yang tidak gegabah, tetapi sigap dalam mengambil keputusan strategis yang menyangkut hajat orang banyak. Ketika masa revolusi kemerdekaan berlangsung dan Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2, Teku Muhammad Hasan berperan sangat aktif dalam mendukung pemerintah pusat yang sedang berada dalam tekanan luar biasa. Ia menjadi pendamping dekat Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika berada di Sumatera, memastikan keselamatan dan kelancaran tugas kenegaraan tokoh penting Republik itu. Puncak dari pengabdiannya terjadi saat agresi militer 2 dilancarkan oleh Belanda, yang memicu pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi pada akhir 1948. Bersama Syafruddin Prawiranegara dan tokoh-tokoh lainnya, Hasan dengan segera merespons keadaan darurat itu dan ikut serta dalam pemerintahan darurat yang menjadi simbol kelangsungan negara Indonesia. Selama 8 bulan masa PDRI, Hasan menjalani kehidupan berpindah-pindah di pelosok Sumatera untuk menghindari kejaran tentara Belanda. Ia harus hidup jauh dari keluarganya, tanpa jaminan keamanan, dan dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun, pengorbanan itu tidak sia-sia. Upaya diplomasi yang menyusul sesudahnya, terutama dalam konferensi Meja Bundar atau KMB, berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Jika dibandingkan dengan kondisi politik Aceh di masa kini, maka keberadaan tokoh seperti Teku Muhammad Hasan terasa sangat langka. Setelah ditandatanganinya perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, pada tahun 2005, politik lokal Aceh cenderung lebih fokus pada agenda daerah dan seringkali mengambil posisi konfrontatif terhadap pemerintah pusat. Tuntutan seperti penggunaan bendera dan lambang daerah sendiri terus menuai kontroversi, menandakan adanya jarak yang belum sepenuhnya terjembatani antara aspirasi lokal dan konsensus nasional. Dalam konteks ini, sosok Teku Muhammad Hasan menjadi inspirasi penting. Ia bukan hanya seorang pejabat, melainkan juga seorang mediator yang mampu merangkul berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda di tengah masa transisi yang sangat sulit. Dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Sumatera, Hasan berhasil mengakomodasi kepentingan etnis, agama, dan budaya dalam sebuah struktur pemerintahan republik yang masih muda. Ia hadir sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan berbagai elemen sosial di daerah. Tugas yang ia emban tidak ringan. Hasan harus mengelola wilayah administratif yang luasnya 2 kali lebih besar daripada Pulau Jawa, dengan komunikasi yang belum sebaik sekarang. Di sisi lain, ia harus tetap menjaga kontak dan kerjasama dengan pemerintah pusat yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Dalam kondisi politik yang rawan dan penuh tekanan, ia juga memainkan peran sebagai penengah antara kelompok pro-republik dan para bekas pejabat Swapraja yang masih ingin mempertahankan status quo kolonial. Sebagai bagian dari kaum Ule Balang, Hasan berhasil melampaui identitas sosial lamanya dan menempatkan dirinya sebagai tokoh republik. Ia tidak menghapus masa lalunya, tetapi mereformulasikan posisi sosialnya agar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Kemampuannya dalam menjalin hubungan dengan para pemuka agama dan adat di tingkat lokal, serta kemahirannya bernegosiasi dengan elit nasional di Jakarta, menjadikan Hasan sebagai perantara politik yang ulung. Dalam masa penuh krisis, ia menjadi sosok penyeimbang yang krusial bagi kelangsungan negara dan kohesi sosial di Sumatera. Di tengah carut-marut politik, revolusi sosial, dan ketegangan antara pusat dan daerah, Teku Muhammad Hasan berdiri sebagai tokoh langka. Ia bukan hanya seorang gubernur atau bagian dari elit tradisional, tapi seorang mediator yang mampu merangkul semua lapisan masyarakat dalam masa paling genting Republik. Hari ini, ketika konflik antara kepentingan lokal dan nasional masih terus terjadi, kita semakin merindukan kehadiran sosok seperti Hasan, yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak, tenang, dan setia pada prinsip. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar Kiamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.